Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini, pekan ini kita akan kembali menjalankan asistensi kuliah pendidikan agama Islam. Nah, pada pekan ini kita akan membahas terkait dengan sholat. Dan saya kira ini merupakan hal yang sangat penting yang kita bahas di dalam asistensi agar para mahasiswa IPB yang sudah mendapatkan kuliah pendidikan agama Islam itu memahami terkait dengan pentingnya sholat dan bisa menjalankan sholat dengan benar sesuai dengan tuntunan sholat yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terkait dengan salat, Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan kita umat Islam untuk mendirikan salat. Ada banyak ayat di dalam Al-Quran yang menunjukkan kewajiban sholat, bahkan kewajiban sholat itu kadang-kadang diperintahkan begitu saja dalam artian wa aqimus shalah wa atuz zakat, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat. Namun ada beberapa ayat yang secara spesifik menyebutkan terkait dengan waktu-waktu di mana seorang itu diperintahkan untuk menjalankan sholat. Di dalam surat Al-Isra ayat 78 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda." Sini ayatnya secara singkatnya ini ada yang di dalam kurung, yang di luar kurung ini adalah tafsir dari tafsir jalan lain yang sudah diterjemahkan. Wa aqimis sholata liduluki syamsi, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir. Artinya semenjak matahari tergelincir, itu waktu zuhur, ila ghasaqil lail, sampai gelap malam, artinya hingga kegelapan malam tiba. Ini maksud adalah sholat yang diperintahkan dari yang ayat ini dulu ke syamsi, dari mulai waktu matahari tergelincir, waktu zawal, yaitu waktu zuhur. Jadi yang diperintahkan, kita diperintahkan untuk selalu melaksanakan sholat di waktu-waktu tersebut, mulai matahari tergelincir, yaitu waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib, dan di sini dan waktu isya. Itu semuanya dikerjakan setelah matahari tergelincir sampai waktu malam tiba. Dan kemudian Allah secara spesifik menyebutkan wa qur'anal fajri, dan bacaan di waktu fajar. Bacaan di waktu fajar para ulama menyebutkan yaitu salat subuh. Inna qur'anal fajri kana mashhuda, sesungguhnya bacaan di waktu fajar atau salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Jadi ada malaikat yang berjaga di waktu malam, ada malaikat yang berjaga di waktu siang, dan mereka bergantian pada waktu salat subuh. Maka yang melaksanakan salat subuh disaksikan oleh para malaikat malam dan malaikat siang. Kemudian di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita umat Islam selalu menjaga sholat-sholat. Sholat berarti bukan hanya satu kali sholat. Para ulama menyebutkannya sholat yang 5 waktu, sebagaimana dijelaskan di dalam banyak hadis, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan ijma' para ulama sepakat bahwa salat yang diwajibkan adalah salat 5 waktu. Di dalam surat Al-Baqarah 238, hafizu 'alas salawati, peliharalah semua salatmu,
Apa saja? Yakni 5 waktu, sholat yang 5 waktu, dengan mengerjakannya pada waktunya. Wassalatil wusta, dan peliharalah sholat al-wusta, yaitu sholat yang di pertengahan. Para ulama berbeda pendapat, ya. Ada yang mengatakan sholat asar, ataukah sholat subuh, ataukah sholat zuhur, ya, dan selainnya, ya. Tapi yang paling kuat adalah sholat asar di sini, ya, dikutip yang pertama, ya. Yang disebutkan semua masing-masing sholat tersebut, sholat asar, sholat subuh, atau sholat zuhur, disebutkan keistimewaannya, ya. Dan Allah memerintahkan waqumu lillahi qanitin, dan berdirilah kamu untuk Allah Subhanahu wa taala dalam sholatmu itu dalam keadaan qanit, ya, dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu qanitun lil Qur'an, ya, fahuwa ta'ah. Setiap, ya, kata kunut, ya, dalam Al-Qur'an itu maknanya adalah ketaatan. Ada pula yang mengatakan, ya, kata qanit itu artinya khusyuk ataupun diam, berdasarkan hadis dari Zaid bin Arqam, ya, yang artinya mulanya kami itu berkata-kata dalam salat hingga turunlah ayat tersebut, maka kami pun disuruh diam dan dilarang berbicara, ya, ketika sedang melaksanakan salat. Baik. Kemudian, ya, ada ayat juga yang memerintahkan, ya, salat yang berkaitan dengan waktu, ya, di dalam surat Hud 114, wa aqimis salata tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanat yudhibna sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin, ya. Ayat ini yang menceritakan, ya, tentang sababun nuzulnya adalah seorang sahabat, ya. Jadi disebutkan di tafsir Jalalain ini, ya, ayat ini diturunkan berkenaan dengan seorang sahabat yang mencium perempuan yang bukan muhrimnya. Lalu dia datang kepada Rasulullah SAW, ya, apa yang harus saya lakukan? Bagaimana cara saya bertaubat? Ya, dia tentu untuk sudah bertaubat, sudah menyesal, ya, sudah beristighfar, ya, sudah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi kemudian adakah amalan-amalan? Ya, dia bertanya, adakah amalan-amalan yang bisa yang menghapuskan dosa-dosanya itu? Ya, maka Nabi SAW, ya, ketika itu diturunkan kepadanya, ya, ayat ini, ya, ayat ini perintah untuk menghapus dosa-dosanya dengan cara apa? Wa aqimis salata tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanat yuzhibna sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin, ya. Jadi ayat ini adalah perintah, ya, wa aqimis shalah, dan dirikanlah salat, ya, tarafain nahar, pada kedua tepi siang, yaitu di waktu pagi dan di waktu sore. Yang dimaksud adalah salat subuh, salat zuhur, dan salat asar, ya. Jadi ada di dua tepi siang hari, ya, salat subuh itu ketika menjelang subuh, kemudian salat zuhur dan asar di akhir waktu siang. Ya, wa zulafan, ya, lafaz zulafan adalah bentuk jamak dari kata tunggal zulfatan, artinya beberapa bagian, ya, minal lail, dari malam hari, yaitu salat isya dan maghrib, ya. Innal hasanat yuzhibna sayyi'at, sesungguhnya perbuatan yang baik itu, ya, akan menghapuskan, ya, di sini contohnya seperti menjalankan sholat 5 waktu, menghapuskan, ya, yuzhibna sayyi'at, menghapuskan perbuatan-perbuatan yang buruk, yaitu dosa-dosa kecil. Ayat ini, ya, diturunkan berkenaan soal ini, tafsirannya dzalika dzikra lidzakirin, itulah peringatan, ya, bagi orang-orang yang mengingat, ya. Lalu kemudian para sahabat, ya, Nabi bertanya, apakah ayat ini hanya berlaku untuk saya? Kata Rasulullah, hal ini berlaku bagi semua umatku seluruhnya. Artinya, ya, sholat, dan kita melaksanakan ibadah sholat yang 5 waktu
maka itu akan menghapus keburukan-keburukan, dosa-dosa kecil yang kita lakukan, atau dosa-dosa yang kita lakukan, ya. Dan ini sebagai pelajaran bagi orang-orang yang mau mengambil pelajaran, ya. Maka kita harus menjaga selalu sholat yang 5 waktu itu, ya, dan tidak boleh kita yang meninggalkannya, ya. Lalu terkait dengan waktu sholat secara khusus, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Ayat ini sebetulnya berkaitan, ya, dengan perintah, ya, sholat khauf, ya, perintah sholat khauf, ya, karena di ayat 103 ini potongan yang terakhirnya, ya. Sebelumnya ada ayat mengenai perintah untuk melaksanakan sholat, ya, ketika dalam peperangan. Tapi Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa sholat yang terbaik itu adalah yang dilaksanakan pada waktu-waktunya. Kenapa? Karena inna sholat, sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Tidak bisa kita melaksanakan sholat kapan saja, di mana saja, ya, karena ada waktu-waktu yang telah Allah tetapkan. Ya, ini yang kemudian, ya, terkait, ya, dengan sholat 5 waktu. Baik, teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsu salawatin, ini ada 5 waktu salat, katabahunallah, ya Allah mewajibkannya alal ibad, kepada hamba-hambanya. Man ata bihinna, barang siapa yang melaksanakan keseluruhannya, lam yudayyi minhunna syai'an, yang tidak menyia-nyiakan, ya, dari kelima-limanya itu, ya, sesuatu pun, ya, istighfafan bihaqqihinna, ya, tidak meremehkan hak-hak, ya, sholat 5 waktu tersebut, artinya dia menjalankan semua hak-haknya dengan benar, ya, tidak meremehkan, tidak menyia-nyiakan, ya, tidak meninggalkan rukun-rukun dan syarat-syaratnya dan lain sebagainya, kana lahu indallahi ahdun, maka dia memiliki, ya, janji di sisi Allah Subhanahu wa taala, ayyudkhilahu al-jannah, bahwa Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Jadi barang siapa yang menjaga sholat 5 waktu, maka dia sudah mempunyai kontrak di hadapan Allah, ya, bahwa dia akan masuk surga. Wa man lam ya'ti bihinna, barang siapa yang tidak, yang mendatangkan kelima-limanya, falaisa lahu indallahi ahdun, maka dia tidak mempunyai janji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insya'a adzabahu, kalau Allah, ya, berkehendak, Allah akan menyiksanya. Wa insya'a ghufira lahu, dan kalau Allah berkehendak, ya, Allah ghafara lahu, Allah akan mengampuninya. Rawahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i, Imam Ahmad, dan Ibnu Majah. Ya, jadi dari hadis ini, ya, diperintahkan bagi kita untuk senantiasa menjaga sholat yang 5 waktu. Ya, para ulama ijma, ya, sepakat, ya, bahwa yang diwajibkan kepada umat Islam adalah, ya, sholat yang 5 waktu. Baik. Terkait dengan sholat ini, ya, kita perlu memberi catatan bahwa yang sholat itu, orang-orang yang melaksanakan sholat itu bukan hanya orang yang beriman, bahkan orang-orang munafik juga mereka melaksanakan sholat, ya. Orang-orang yang munafik itu mereka melaksanakan sholat, ya. Makanya kata Rasulullah, bagaimana orang yang tidak melaksanakan sholat, ya, kata Rasulullah, al-ahdu bainana wa bainahum as-shalah, ya. Jadi perjanjian, ya, antara kita dengan mereka, ya, al-farqu, perbedaan antara kita dengan mereka, ya, orang-orang yang bukan Islam, ahlul kitab, adalah sholat, ya. Maka barang siapa yang meninggalkannya, dia telah kafir, ya. Kalau meninggalkan sholat, ya, hukumnya bisa jatuh kepada kekufuran.
ya. Itu ada pembahasan yang begitu banyak dari para ulama ya terkait dengan dosa orang yang meninggalkan sholat. Kemudian ya terkait dengan hukum, apakah dia keluar dari Islam ataupun tidak. Tapi secara umum ya jumhur ulama mengatakan ya apabila seorang meninggalkan sholat ya gara-gara dia malas, ya maka ya dia tidak masuk ke dalam, ya tidak keluar dari Islam, tidak kafir. Ya, tapi kalau dia mengingkari kewajiban sholat, ya maka dia sudah keluar dari Islam. Nah, tapi itu orang yang tidak melaksanakan sholat, ya. Orang munafik tetap melaksanakan sholat. Tapi dalam Al-Quran disebutkan ya bagaimana sholatnya orang-orang munafik. Surat An-Nisa ayat 142 menyebutkan ya sholatnya orang munafik. Idza qamu ila sholati qamu salah. Kalau mereka mendirikan sholat, ya mereka akan mendirikannya dalam keadaan malas-malasan. Ya, yura'unan nasa, mereka ya sholatnya itu riya. Ya, mereka sholatnya itu riya, ingin dilihat orang lain. Sholatnya bukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tetapi sholatnya karena dia ya dilihat oleh orang lain. Ya, teman-temannya sholat dia sholat, ya teman-temannya nggak sholat dia nggak sholat, ya teman-temannya melihat dia mengingatkan dia sholat, nggak ada yang mengingatkan dia nggak sholat. Ya itulah ya sholatnya orang munafik yang Allah berjanji yang akan menghukumnya. Ya, kemudian mereka mengakhir-akhirkan sholat mereka di surat Al-Maun. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ya celakalah orang-orang yang melaksanakan sholat yang mengakhir-akhirkan, ya yang melalaikan sholatnya. Melalaikan itu berarti bukan meninggalkan, kata Abu Hurairah. Melalaikan artinya mengakhir-akhirkan waktu sholat. Sebagaimana juga di dalam hadis yang lain, ya Rasulullah SAW menyebutkan terkait dengan ciri ya sholatnya orang-orang munafik. Kata Rasulullah, tilkal munafik, tilka sholatul munafik. Ya, itulah sholatnya orang-orang munafik yang menunggu ya ketika mereka melaksanakan sholat asar, ya mereka menunggu waktu ya di mana ya matahari itu berada di ya, dua tanduk setan, yaitu ketika matahari sudah terbenam baru mereka yang melaksanakan sholat. Dan kemudian di orang munafik ini ciri-cirinya mereka tidak mau sholat yang berjamaah, ya tidak mau sholat berjamaah kecuali kalau ada orang-orang yang melihatnya. Makanya dalam hadis ya asqalus sholat ala munafik, ya sholat yang paling berat bagi orang munafik itu adalah sholat subuh dan sholat isya, karena waktu dulu nggak kelihatan, tidak ada lampu, ya. Tapi sampai sekarang pun tetap ya di antara ciri-ciri kemunafikan itu adalah ya berat melaksanakan ya sholat berjamaah, terutama sholat subuh dan sholat isya. Baik. Nah, bagaimana kalau orang-orang yang beriman, ya atau sebaliknya, ya orang yang beriman mereka selalu menjaga waktu sholat. Di surat Al-Mu'minun dan di surat Al-Ma'arij, ya di surat Al-Mu'minun sama isinya, ya alladzina hum 'ala shalawatihim yuhafizun. Ya begitu juga di surat Al-Ma'arij, yang mereka senantiasa menjaga sholat-sholat mereka, maksudnya melaksanakannya ya pada waktunya. Ya kemudian di surat An-Nisa dan surat Al-Ma'arij juga sama, ya alladzina hum 'ala shalatihim daimun, mereka senantiasa berada ya dalam sholatnya, senantiasa mendawamkan, merutinkan sholatnya. Ya ini. Kemudian ya cirinya surat Al-Mu'minun ayat 2, ya alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ketika mereka melaksanakan sholat, mereka sholatnya dalam keadaan khusyuk, ya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya bukan malas-malasan, ya bukan melaksanakan sholat begitu saja, tapi mereka menjaga betul sholatnya. Ya dan sholatnya itu pada akhirnya akan menjauhkannya dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Inna sholata tanha anil fakhsyai wal munkar. Baik.
Nah, kemudian pada asistensi kita ya, hari ini ya, pekan ini, nah kita perlu memperhatikan ini. Jadi antara orang-orang yang beriman ada yang sholat, tapi sholatnya tidak diterima. Ya, ada orang yang sholat tapi sholatnya tidak diterima. Kenapa? Karena dia tidak memenuhi standar sholat ya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, tidak mengikuti cara sholat, tata tertib sholat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, dia berkata bahwa suatu hari ada seorang laki-laki masuk ke masjid, lalu dia sholat. Ya, kemudian setelah sholat ada Nabi SAW, yaitu sedang duduk di masjid. Dia mungkin sedang berzikir, mungkin sedang mengisi taklim dan lain sebagainya. Ya, atau sedang berbicara dengan para sahabat. Ya, nah karena dia melihat Rasulullah setelah sholat, dia langsung datang kepada Rasulullah yang menyalami Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ya, maka Rasulullah pun membalas salamnya, waalaikumsalam. Ya, lalu Rasulullah ketika itu berkata, Rasulullah yang dari tadi melihat orang ini sholat, kemudian berkata, ya, ulangi sholatmu karena kamu belum sholat. Ya, sholli fa innaka lam tusalli. Ya, sholatlah lagi, kamu belum sholat. Ya, artinya sholat yang kamu tadi itu tidak sah. Ya, tidak diterima. Maka dia pun mengulanginya lagi. Ya, sekali lagi. Ya. Kemudian dia kembali lagi pada Rasulullah. Ya, kata Rasulullah, sholli fa innaka lam tusalli. Sholat lagi, kamu belum sholat. Ya. Jadi pada seorang dari kalangan sahabat ya bertemu dengan Rasulullah SAW. Lalu dia termasuk orang-orang yang beriman. Ya, lalu kemudian dia sholat lagi. Ya, tadi udah 1 kali, 2 kali, yang ketiga kali datang lagi kepada Rasulullah, kemudian menyalami Rasulullah lagi. Kata Rasulullah, sholli fa innaka lam tusalli. Ya, sholatlah ya karena kamu belum sholat. Lalu sampai orang ini berkata, ya Rasulullah, ya demi zat yang telah mengutus, wallazi ba'atsaka bil haqq, ya aku tidak bisa lebih baik dari itu. Tuh sholat saya yang paling bagus itu tadi. Ya, aku nggak bisa lagi. Ya, maka ajarkan kepadaku gimana cara sholat yang benar. Maka Rasulullah SAW bersabda, cara sholat yang benar itu ya kalau kamu berdiri untuk sholat, maka bertakbirlah, kemudian bacalah yang mudah yang kau baca dari Al-Quran, kemudian rukuklah sampai engkau tenang ruku, ya, tumakninah dalam keadaan ruku, kemudian angkat badanmu sampai engkau tegak berdiri lurus, ya, jangan baru bangun dari ruku langsung ya sujud lagi, ya. Kemudian setelah itu sujudlah sampai engkau tenang bersujud, ya, tumakninah, ya, sujudnya dalam keadaan tumakninah, tenang. Kemudian angkat badanmu sampai engkau tenang duduk, kemudian sujudlah sampai engkau tenang sujud, kemudian lakukanlah itu dalam setiap sholat. Ya, maka para ulama terkait dengan sholat ini, para ulama menjelaskan rukun-rukun sholat apa saja yang tidak boleh tinggalkan, ya, sunnah-sunnahnya apa saja, ya, yang untuk melengkapi ya keutamaan sholat tadi, ya, kemudian yang makruhnya apa yang tidak boleh kita lakukan ya ketika kita sedang melaksanakan sholat, dan kemudian apa yang tidak membatalkan sholat itu oleh para ulama semuanya dijelaskan. Nah, terutama ya gerakan sholat ini ya kita ingin agar para mahasiswi di IPB ini ketika ya dia sholat, dia bisa melaksanakan sholat gerakannya dengan baik, dengan benar, ya, dari mulai cara dia bertakbir, ya, kemudian di mana dia meletakkan tangannya, dan kemudian ketika ruku bagaimana ya posisi rukunya, ketika sujud bagaimana posisi sujudnya, ya, jangan sampai ada ya mahasiswa IPB yang belum bisa melaksanakan ya sholat dengan benar. Ya, juga bacaan sholatnya apa saja
Nah, di dalam asistensi kali ini ya kita akan sama-sama mempelajari bersama-sama bagaimana caranya sholat yang benar. Nanti silahkan ya dengan kakak-kakak asistensi ya bisa ya mungkin dipraktekkan ya atau dicontohkan bagaimana caranya ya, walaupun kita masih ya secara online, mudah-mudahan tidak menghalangi ya semangat kita untuk bisa belajar ya sholat dengan benar. Jangan sampai ya kita melaksanakan sholat tapi sholat kita itu tidak diterima sebenarnya ya, percuma ya kita sholat tapi sholat kita ya dianggap tidak kita lakukan ya, dianggap tidak melaksanakan sholat. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan apa-apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kalau bisa sampai yang keutamaannya ya, gerakan-gerakan yang utamanya bagaimana ya, rukunnya tentu wajib kita harus ya penuhi ya, tapi yang lainnya ya tambahan-tambahan yang lainnya ya, ini yang kemudian akan ya dibahas pada asistensi kita pada pekan ini. Silahkan nanti teman-teman ya di kelompok asistensinya, mudah-mudahan ya mungkin di antara teman-teman juga nanti ada yang bisa menambahkan ya terkait dengan keutamaan sholat tersebut ya. Nanti mudah-mudahan ya kita bisa ya sholat dengan baik ya, dengan benar, dan juga kita memahami ya terkait dengan kewajiban sholat ini. Mudah-mudahan kita termasuk ya orang-orang yang beriman ya, yang dalam melaksanakan sholatnya, yang menjauhkan ya, sholat itu menjauhkan kita ya dari perbuatan keji dan dari perbuatan mungkar, dan menghapuskan dosa-dosa kita. Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa ya bermanfaat, membawa manfaat bagi kita semua. Qul qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.